warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Sanwari Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1, Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi, NIM 211238082. Saya mengajar di MTSN 1 Balangan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 7A dengan materi Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap penuh Semangat. ya. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Malik, Ada. Samsul, oke. Abi, Ada. Jarni, Ada. alhamdulillah kelas kalian lengkap, tidak ada yang tidak hadir. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan cek kerapian pakaian kalian, pecinya, bajunya, dan sampah yang ada di sekitar tempat duduk kalian itu pastikan tidak ada. Jika masih ada sampah, silahkan buang ke tempat sampah. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Kepada Abi. Baik teman-teman, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Billahi rabbil alamin. Ya, silakan kembali Abi. Kemudian untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Surah yang dibaca adalah surah Al-Lahab. Silakan.
kita pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 ini kembali lagi bersama Bapak sama Adik Hidayat dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang apa? Misi dakwah Nabi Muhammad. Misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Telah kalian pelajari utama tentang Masyarakat Arab menyembah berhala. betul, masyarakat Arab menyembah berhala disebut zaman apa itu? Jahiliyah. Ada yang tahu definisi jahiliyah? Oke, silakan. Masa kebodohan. Kebodohannya tentang apa? Ada yang bisa menambahkan? Oke, kebodohan tentang akidah. Pada masa jahiliyah itu ada apa? Ada penyembahan terhadap berhala. Kemudian ada apa lagi tradisinya? Merendahkan wanita. Apa lagi? Oke. Anak-anak, belajar SKI itu kalian bisa mengenal, mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Karena dengan mengenal Nabi akan tumbuh rasa cinta dan sayang kepada Nabi. Setelah mengenal cinta, sayang, kalian bisa meneladani apa-apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita semua. Nah, jadi belajar SKI itu jangan sampai kalian putus asa atau merasa bosan. Terlebih kalian harus tetap gigih dalam belajar. Oke anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Materinya adalah strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ada yang tahu apa itu strategi? Strategi. Kalau main bola itu harus ada strateginya. Posisinya ada yang main taktik 3-3-4, 2-5-3. Jadi strategi itu apa? Cara. Bisa, cara. Apalagi? Oh, kerjasama. Apalagi? Rencana. Oke, apalagi? Strategi itu taktik. Mungkin taktik supaya menang melawan penjajah. Bagaimana? Harus perang secara gerilya. Apalagi? Berpikir. Oke. Ada lagi? Jadi strategi itu pendekatan rencana yang cermat untuk dapat mencapai tujuan yang dimaksud itu secara efektif. Itu strategi. Kemudian, nah, sebelum kita mempelajari tentang materi strategi tadi, Bapak akan melakukan asesmen awal terhadap kalian. Silahkan kalian buka di website pembelajaran milik Bapak pada menu media ICT. Silakan. Waktunya Bapak berikan sekitar 10 menit. Asesmen awal telah kita laksanakan. Selanjutnya pada pembelajaran kita kali ini tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik kalian bisa menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuannya ini kemudian untuk kriteria tercapaian tujuan pembelajaran ada dua, yaitu kalian dapat menggali informasi tentang strategi dakwah Nabi
Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat mengkaitkan misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah dengan peran beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini ketuntasannya. Kemudian untuk peta konsep kita pembelajaran kita ini ada beberapa materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah dakwah Nabi secara rahasia, kemudian secara terang-terangan, lalu ada nanti materi tentang peristiwa hijrahnya Nabi. Itu ada yang ke Habsyi, ada yang ke Taif, dan ada yang ke Yasrib. Kemudian yang akan dibahas adalah tentang hikmah perjuangan Rasulullah. Ini peta konsepnya. Nah, kemudian kalian bisa mengamati gambar ini. Bisa angkat tangan, silakan. Banyak penduduk Islam. Banyak penduduk Islam. Oke, apalagi? Jumlah muslim di seluruh negeri. Jumlah muslim di seluruh negara di dunia. Ada lagi? Indonesia sebagai negara muslim terbanyak. Oh, Indonesia sebagai negara muslim terbanyak. Bagus. Ada lagi pendapat lain? Oke, ini beberapa negara dengan jumlah penduduk agama Islam yang terbesar di dunia. Ada Indonesia, itu ingat pertama, kemudian ada Pakistan, ada India, Bangladesh, dan lainnya. Nah, dari beberapa negara yang di dunia ini, mengapa dakwah Nabi yang dilakukan pada zaman dulu itu bisa menyebar sampai ke penjuru dunia? Jadi yang sampai berabad-abad itu, sampai saat ini posisi agama Islam itu ada di peringkat kedua dengan penganut agama Islam yang terbanyak banyak di dunia. Ada yang bisa berbeda pendapat? Mengapa agama Islam mempunyai jumlah penduduk yang banyak di dunia? Ada pendapat? Oke, silakan. Menyebarkan Melalui ceramah. Melalui ceramah. Oke, melalui ceramah agama. Ada lagi? Jadi Melalui internet. melalui internet. Oh, dakwahnya melalui internet. Oke, ada lagi? Melalui dakwah agama Islam itu bisa berkembang dengan pesat sampai ke penjuru dunia. Nah, dakwah Nabi itu dalam materi kita itu ada dua. Ada yang sembunyi-sembunyi dan ada yang terang-terangan. Durasi waktunya itu cukup lama. Kalau yang sembunyi-sembunyi 3 tahun. Kalau yang terang-terangan 10 10 tahun. Jadi ada hampir kurang lebih 13 tahun Nabi berdakwah dari periode Mekah. Kemudian itu melakukan dakwahnya pertama kali kepada pihak keluarga beliau dan sahabat terdekat. Jadi cuma pada pihak keluarga dan sahabat. Kemudian yang kedua, apa tadi strategi dakwah Nabi yang kedua? Oke, betul. Secara dakwah Nabi yang dilakukan secara terang-terangan. Ada dalilnya. Dalil yang diterima Nabi adalah Quran surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Ini adalah dalil langkah pertama Nabi dalam melakukan dakwah secara terang-terangan ini adalah beliau mengundang kerabat beliau dari Bani Hashim dalam sebuah jamuan makan. Pada kesempatan itu beliau mengajarkan atau memberikan dakwah tentang ketauhidan. Tauhid tadi artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal baru itu yang kalian yakini, sama juga dengan Nabi Quraisy tadi. Mereka yakini bahwa berhala itu benar dengan status Tuhan mereka. Ketika Nabi datang,
Nabi mengatakan berhala itu cuma patung yang haram untuk disembah, otomatis tradisi mereka yang sudah bertahun-tahun mereka ada yang berontak terhadap penjelasan Nabi bahwa yang wajib disembah itu cuma satu, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita diskusi, Bapak akan bermain bersama kalian dalam ice breaking. Tugas di game ini adalah kalian cuma perlu menyebutkan warnanya saja, bukan tulisannya ya, tapi dengan suara yang keras dan cepat. Jadi pahami? Buka tutup. Mata. Oke. Buka tutup samping, buka tutup. Jago. Sebelum kita diskusi, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompoknya. Pembagian kelompok ini Bapak lakukan berdasarkan hasil asesmen awal tadi, di mana Bapak telah mendapatkan data kalian berdasarkan dan Bapak kelompokkan kepada gaya belajar kalian. Dan ini kelompok yang telah Bapak tentukan. Silahkan membentuk kelompoknya. Kelompoknya sudah terbentuk? Oke, sudah terbentuk. Selanjutnya, silahkan kalian tentukan ketua kelompok kalian secara demokrasi. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Nah, bagian silahkan videonya disimak. Yang turun di Makkah atau yang kemudian disebut dengan surat Makkiyah. Ayat-ayat itu lebih banyak membahas tentang akidah. 3/4 isinya Al-Quran adalah surat Makkiyah dan lebih banyak membahas tentang masalah akidah. Hukum-hukum syarak baru diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kecuali tentang sholat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika itu mereka menempa dirinya, mereka bersama-sama, mereka dituntut oleh orang kafir Quraisy. Maka saat Nabi Waqqas dengan spontan mengambil tulang unta, lalu kemudian tulang wahai alil musyrikin, sampaikan secara terbuka apa yang diperintahkan kepadamu dan tentanglah perilaku atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan olehmu. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri
selesai semua. Selanjutnya hasil diskusi kalian Bapak persilahkan untuk dipresentasikan di depan kelas. Kelompok pertama adalah kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan bagi semuanya. 1 kelompok 1. Kita ambil bangkunya. Kelompok yang 4. Tengah-tengah. Ayo, oke. Satu lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan RG, AB, IK, Ajrin akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Bahwa sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kedua melalui surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW melakukan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi dilakukan pada masyarakat berdakwah untuk menghindari sikap negatif kaum Quraisy kejam. Untuk Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga dan para sahabat secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dengan cara terang-terangan karena Islam harus disiarkan kepada manusia secara luas. Akan tetapi kesabaran, ketabahan dan tidak menyerah dalam berdakwah. Sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian hasil diskusi dari kelompok berapa? Kelompok 1. Selanjutnya Bapak persilahkan kelompok lain untuk menanggapi apakah itu ada pendapat lain, apakah itu ada pertanyaan terhadap hasil diskusinya. Bapak persilahkan. Kami dari kelompok 3 mau menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Tadi dijelaskan bahwa pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi berdasarkan wahyu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Jika kita lihat terjemah ayat tersebut, tidak ada perintah yang jelas berbunyi bahwa Nabi harus berdakwah sembunyi-sembunyi. Menurut kelompok kalian bagaimana itu? Bagaimana menurut kelompok 1? Kelompok 1 bisa menjawab? Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mari kita membaca ayat dan terjemahan surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudaththir, wahai wasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7 tersebut menjadi dasar dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun dalil tersebut memang tidak secara jelas berbunyi dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya diperintah yang artinya bangunlah lalu berilah peringatan. Mungkin berilah peringatan ini yang menjadi dasarnya. Oke, itulah tanggapan dari kelompok 1 atas pertanyaan kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Sudah terjawabkan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang memberi tanggapan. Dan kelompok pertama yang sudah memberikan jawaban tanggapan atas kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya Kelompok 2 beranggota Muhammad Syarif Hidayat, Maliki, Bisrul Hafi, kawan Firdanil akan mengeluarkan hasil diskusi kelompok kami bahwa Rasulullah dalam mengembangkan dakwahnya di Mekah menggunakan beberapa strategi. Pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara personal dan tertutup, secara tersembunyi, khususnya kepada keluarga terdekat, membentuk kader dakwah dan pelatihan praktik ibadah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam.
memperkuat hubungan dan dukungan kepada keluarga. Mengizinkan serta melindungi kaum muslimin. Tantangannya ialah mendapat ancaman penyiksaan dan pembunuhan para sahabat Ibo itu secara Sudah kelompok 2 paparkan hasil diskusi mereka. Sekarang adalah Bapak persilahkan kelompok lain untuk menanggapi. Ada yang mau menanggapi kelompoknya? Oke, kelompok 4 silakan. Kami dari kelompok 4 mau menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Tadi dijelaskan oleh bahwa pada mulanya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan kepada umatnya. Rasulullah mengumpulkan kaum kerabat keturunan Bani Hashim dalam jamuan makan untuk berdakwah. Pertanyaan kelompok kami, bukankah Rasulullah adalah orang miskin? Dari mana uang untuk menjamu makanan untuk orang lain tersebut? Bagus, itu tanggapan kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk tanggapan kelompok 4. Tadi disebutkan dari mana uang tersebut sehingga Nabi bisa melakukan penjamuan makan. Kelompok 2 bisa menjawab? Bisa. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kami, uang untuk penjamu makanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada upaya dakwah tersebut adalah seperti yang kami sampaikan, bahwa peluang dakwah Rasul yaitu adanya dorongan dan kasih sayang serta bantuan ekonomi dari Khadijah Al-Kubra. Beliau adalah istri Nabi yang sebelum menikah dengan Nabi merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Jadi dukungan dari Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad tidak hanya sebatas moral, melainkan Oke, itu tanggapan dari kelompok 4. Jadi dijelaskan bahwa uangnya tersebut oleh Nabi itu berasal dari istri Nabi yang Siti Khadijah yang kaya raya. Kemudian ada sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar. Beliau itu adalah terkenalnya dengan saudagar yang kaya raya. Jadi Nabi itu dibantu oleh istri dan sahabat beliau. Jadi jangan bingung lagi dari mana uang Nabi dalam berdakwah. Gitu ya. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 4. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi? Tanggapan? Kelompok 4 beranggotakan Rifan, Maulana, Haris, dan Fakih akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan pada masa awal perintah dakwah untuk menghindari sikap negatif kaum Quraisy yang kejam. Nabi Muhammad SAW sangat mengenal watak masyarakat sekitar, yaitu bersikeras SAW dilanjutkan dengan cara terang-terangan karena Islam harus disiarkan kepada manusia secara luas. Akan tetapi, dakwah dengan cara ini memunculkan reaksi negatif dari masyarakat kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai rintangan saat berdakwah di Mekah dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan tidak menyerah dalam berdakwah. Kemudian ibrah atau hikmah yang bisa kita ambil dari strategi dakwah Nabi ini adalah terus-menerus belajar dan meningkatkan belajar. Menanggapi hasil diskusi kelompok 4. Menurut kelompok kalian, mengapa Rasulullah tidak dipercayai oleh keyakinan orang-orang kafir? Padahal kan beliau sejak kecil sudah diberi gelar Al-Amin atau orang terpercaya. Baik, itu tanggapan dari kelompok 6. Kita beri tepuk tangan. Silakan. Jadi pertanyaan jawab. Oke, silakan. Jawab dengan yang lantang ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Kaum kafir Quraisy memang percaya dengan kejujuran Nabi, namun ketika Nabi Muhammad SAW menyeru kepada ketauhidan, kebanyakan dari mereka sangat setia pada ajaran nenek moyang mereka, sehingga menolak ajaran tauhid Rasulullah. Karena ajaran Rasulullah sangat bertentangan dengan ajaran nenek moyang untuk menyembah berhala. Selain itu, alasan ditolaknya dakwah Nabi karena kaum kafir Quraisy takut kehilangan harta dan status. Banyak dari mereka berprofesi sebagai pengrajin patung berhala. Kemudian terkait status atau kata sosial,
Ada yang tidak setuju dengan konsep Islam yang menegaskan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama, tidak peduli orang kaya atau hamba sahaya. Karena budak zaman jahiliyah adanya sistem perbudakan. Demikian mungkin jawaban dari kelompok Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Setelah kita laksanakan dengan baik, alhamdulillah kelompok yang presentasi, kemudian ada kelompok yang menanggapi, kemudian ada tanggapan balasan, itu luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, selanjutnya, jadi Bapak flashback lagi pertanyaannya tadi, ada yang bertanya kenapa Nabi yang diberi gelar Al-Amin tapi ditolak dakwahnya. Itu jelas ya bahwa Nabi itu bergelar Al-Amin, namun ketika berdakwah kaum kafir Quraisy itu menolak dengan lantaran banyak faktor. Salah satunya adalah pekerjaan kaum kafir Quraisy itu banyak yang membuat berhala. Ketika mereka menyembah Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, otomatis pekerjaannya juga harus berhenti. Artinya tidak ada pekerjaan lain selain membuat berhala. Mereka takut dalam hal ekonomi. Kemudian dalam ada pertanyaan yang masih ingin diajukan? Ada. Oke, silakan. Bagaimana sikap kita apabila ada orang yang kita ajak untuk berbuat kebaikan tapi dia menolak? Orang yang kita ajak untuk berbuat kebaikan tapi ditolak oleh orang itu. Bagaimana sikap kita? Ada yang mau menjawab? Oke, jadi jika ada teman atau orang lain yang kita ajak untuk berbuat kebaikan tapi dia menolak, itu kita jangan sedih, jangan galau, dan jangan juga putus asa. Jika kita ingat strategi dakwah Nabi pada materi ini, tadi kan Nabi saat berdakwah beliau mendapat ancaman, mendapat hinaan, apalagi ejekan, apalagi pemboikotan, tapi Nabi tetap berdakwah. Mari kita sama-sama simpulkan. Abi, apa tadi yang pertama? Simpulan pembelajaran kita hari ini, Nabi melaksanakan strategi dakwah di Makkah ada dua cara. Yang pertama apa? Secara sembunyi-sembunyi atau secara siri. Yang kedua ada apa? terang-terangan. Secara terang-terangan atau secara jahil. Nah, secara sembunyi-sembunyi Nabi melaksanakannya di lingkup keluarga dan sahabat beliau. Hikmahnya jangan pernah putus asa ketika ingin mencapai tujuan cita-cita kalian. Jangan pula suka melakukan kekerasan terhadap orang lain. Baik anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Bapak telah menyediakan tes sumatif. Silakan kalian buka di website pembelajaran milik Bapak pada menu media ICT. Silakan. Oke, sudah? Sudah siap untuk tes sumatif? Siap. Sudah siap untuk tes sumatif? Oke, kita mulai. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini.
Hafiz tetap memimpin dengan poin 7.310. Masih dibayang-bayangi oleh Iki. Yazid mulai naik, Yazid. Ayo. Fadli menyusul. Naik ke atas Fadli. Nah, Salah satu, mantap. Ada Lana, salah. Salah satu juga. Salah satu cuma kecepatannya ya. Kemudian 90 ada Yazid. Yazid 90 benar 9. Cuma kurang cepat aja ini. Kemudian ada Lana. Silakan maju ke depan. Lana nilainya 7.560. Kemudian peringkat 1 kita beri tepuk tangan untuk Hafiz. Oh iya. Sama aja. Lanjut. Silakan. Aku ya. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk pemenang tes sumatif. Silakan kembali ke tempat. Pembelajaran kita telah selesai, diskusi kita telah selesaikan, tes sumatif juga kita telah selesaikan. Nah, menurut kalian pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Apakah ada materi yang masih belum bisa dipahami? Apakah teman-teman sudah terdengar? Alhamdulillah. Minggu depan pembelajaran kita mengenai peristiwa hijrahnya Nabi ke Habsyi dan Thaif serta Yathrib. Kalian silahkan pelajari dulu di rumah. Nanti minggu depan kita akan pelajari bersama. Baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikan apa yang kalian dapat hari ini. Sebelum kita akhiri, kalian kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada kekurangan karena kita semua manusia tidak ada yang luput dari kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.